teman-teman, selamat datang di mata kuliah Manajemen Strategik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi merancang visi, misi, dan sasaran perusahaan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan dan sukses dalam jangka waktu yang panjang? Salah satu kunci keberhasilan jangka panjang perusahaan adalah memiliki visi yang jelas, misi yang kuat, serta sasaran yang tepat. Mari kita masuk ke elemen pertama, yaitu visi. Visi adalah peta jalan yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan impian besar dari sebuah organisasi. Ini menentukan arah dan keputusan perusahaan, memotivasi dan menginspirasi tim untuk bergerak ke arah yang sama. Lalu, bagaimana kita bisa merancang visi perusahaan yang efektif? Untuk menyusun visi yang efektif, pastikan visi perusahaan spesifik, dapat dicapai, relevan dengan nilai-nilai perusahaan, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Misalnya, Pertamina dengan visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Setelah kita mengetahui apa itu visi, sekarang kita beralih ke elemen berikutnya, yaitu misi. Jika visi adalah tentang menggunakan imajinasi untuk menggambarkan masa depan sebuah perusahaan, maka misi adalah tentang tindakan nyata dan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Misi yang efektif harus singkat, langsung pada intinya, dan relevan dengan visi. Misalnya, misi Pertamina menjalankan perusahaan minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Setelah visi dan misi dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran perusahaan. Sasaran merupakan target konkret yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga menengah sebagai wujud dari visi dan misi perusahaan. Dalam merancang sasaran yang efektif, ada satu konsep yang dikenal dengan SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Mari kita bahas lebih lanjut. Spesifik, ini berarti sasaran perusahaan harus menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Semakin spesifik sasaran, maka semakin mudah bagi tim untuk fokus dan mengarahkan upaya mereka. Selanjutnya, measurable atau terukur. Sasaran perusahaan harus dapat diukur dengan indikator yang jelas. Ini memungkinkan evaluasi kemajuan dan penyesuaian jika diperlukan. Ketiga, achievable atau dapat dicapai. Artinya, sasaran harus realistis dan sesuai dengan sumber daya serta kemampuan tim. Ambisi yang berlebihan bisa mengakibatkan kegagalan. Keempat, relevan. Sasaran perusahaan harus relevan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan memastikan relevansi tersebut, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, fokus, dan termotivasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Elemen terakhir, time bound atau batas waktu. Sasaran perusahaan harus memiliki batas waktu yang jelas. Hal ini memberikan fokus dan kejelasan tentang kapan sasaran harus dicapai. Jika tidak ada batas waktu yang jelas, sasaran cenderung tertunda atau terabaikan. Sekarang, mari kita lihat contoh bagaimana menerapkan konsep SMART dalam merancang sasaran perusahaan.
Misalnya, salah satu misi Green Refinery Pertamina adalah mengintegrasikan energi baru dan terbarukan dalam operasi kilang minyak. Mari kita terapkan konsep SMART untuk merumuskan sasaran yang terkait dengan inisiatif tersebut. Contoh penerapan SMART meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam operasi Green Refinery sebesar 30% dalam 2 tahun. Sasaran tersebut sudah mengandung konsep spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan misi, dan memiliki batas waktu yang jelas. Nah, sahabat Magic, itu dia pembahasan terkait perbedaan antara visi dan misi serta cara menyusun sasaran perusahaan. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.